Twitter atau Instagram pakai nama Pak Lauli, kan nggak ada hukumnya tuh. Jadi Pak Lauli sebagai menteri, Anda jangan nyebar hoax dong dalam keadaan yang justru sedang ribut, sedang panas politik. Padahal sebetulnya Pak Lauli ini kan pejabat negara yang kedudukannya sangat tinggi. Dia bisa cek aja kan, itu akun Twitter Rocky Gerung atau akun palsu. Kan gampang tuh. Kalau saya mau terangkan dari sekarang ini, artinya Pak Lauli nyebar hoax dong. Buat saya menjelekkan nama dia tuh. Lo akun Twitter saya itu ada 20-30 yang semuanya palsu. Sama juga Instagram juga begitu tuh. Masa Facebook juga banyak. Instagram mungkin ada 300 nama tentang saya. Mestinya Pak Lauli kirim staff untuk lihat apakah betul itu punya saya apa enggak. Kan setiap orang bisa pakai nama, saya juga bisa bikin Twitter atau Instagram pakai nama Pak Lauli. Kan nggak ada hukumnya tuh. Jadi Pak Lauli sebagai menteri, Anda jangan nyebar hoax dong dalam keadaan yang justru sedang ribut, sedang panas politik. Akun Twitter saya itu dirampok pada waktu itu mungkin 2019 bulan-bulan Oktober, dan saya bilang bahwa akun saya itu dirampok tiga hari sebelum Pak Jokowi dilantik, dan saya bilang akun saya dirampok oleh si Dungu itu karena saya kesel tuh. Itu pengikutnya ada 1000 berapa, ada hampir 2 juta pun. Ya tuh 2 juta pengikut tiba-tiba dirampok dan nggak bisa lagi saya peroleh. Jadi saya sampai sekarang nggak punya sosial media, saya nggak punya Twitter, saya nggak punya Facebook segala macam tuh. Jadi tolong Pak Lauli terangkan pada masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu. Nah sekarang tugas Pak Lauli adalah perintahkan aparatmu untuk kejar siapa yang memalsukan nama saya tuh. Karena di mana-mana nama saya dipalsukan. Jadi jangan manfaatkan keadaan untuk memperkeruh suasana. Jadi salam Pak Lauli dan salam buat masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu dan itu adalah akun palsu. Udah berkali-kali akun itu dipakai untuk menyerang saya. Ya jadi tetap saya minta karena Pak Lauli yang menyebut itu, Pak Lauli juga bisa kena menyebarkan berita bohong kan. Jadi sebelum itu jadi kasus lagi yang sebetulnya nggak ada gunanya, tetap Pak Lauli mesti klarifikasi, dan ini klarifikasi saya bahwa itu bukan akun Twitter saya. Sementara Pak Lauli udah menyebarkan bahwa itu adalah akun saya. Jadi Pak Lauli tidak teliti itu. Dan dalam hukum sebetulnya ketidaktelitian juga disebut hoax kan. Tapi oke, saya anggap bahwa karena terpancing Pak Lauli dan ada suasana sekarang saya lagi dibully, lagi dipersekusi, lalu nebeng di situ. Nah itu buruknya tuh. Kan mestinya Pak Lauli kirim orang bikin klarifikasi bahwa itu ternyata kami udah usut itu akun palsunya Rocky Gerung. Kan lebih mudah begitu kan daripada menimbulkan insinuasi. Wah ini akhirnya Lauli turun tangan tuh, melaporkan lagi Rocky Gerung. Itu konyol, nanti orang akan tertawa. Loh, akun Twitter Pak Rocky itu ada 20, mana yang asli, nggak ada yang asli karena udah dirampok dari tahun 2019. Demikian juga Instagram segala macam itu. Jadi banyak betul orang pakai nama saya. Jadi sekaligus saya klarifikasi bahwa sosial media saya hanya yang dikelola oleh teman-teman di FNN. Ya saya mau menghimbau juga mereka yang pakai nama saya itu udahlah, itu kan nggak ada hukumnya juga tuh, karena nama saya dikasih -1 Rocky Gerung segala macam, Rocky /Gerung, Rocky _Gerung udah jadi akun tersendiri, padahal itu bukan akun saya. Dan mereka yang menjual obat kuat itu menunjukkan bahwa saya cukup laku untuk dijadikan. Ya sekaligus kita hasil beredar foto saya dengan lagi dansa dengan kalangan cendana, sekali lalu saya dianggap orang cendana. Loh itu kan manipulasi semua kan. Ya saya berteman aja dengan Titi Prabowo misalnya tuh, dikatakan ini agen cendana. Loh karena saya berteman, ada peristiwa ulang tahun atau ngopi-ngopi saya datang aja. Tapi kemudian dimanipulasi. Ada foto yang sebetulnya rame-rame tapi cuma di crop 2-3 orang di situ. Lalu saya diindikasikan itu adalah antek cendana. Di satu pihak ada foto lain, ini antek SBY itu. Gimana? Kalau saya foto-foto dengan Pak Prabowo waktu 2019 banyak betul dianggap juga anteknya Prabowo. Gimana? Jadi saya antek semua orang itu kan. Ini cara untuk cara berdebat yang buruk gitu. Kalau mau berdebat dengan saya, oke, buka forum itu. Jadi maki-maki di WA grup kan itu banyak betul yang tiba ke saya. Tapi saya anggap santai aja karena ya kemampuan orang itu beda-beda untuk menapis informasi atau kemampuan untuk menahan amarah itu. Kan amarah itu disalurkan lewat hukum. Jangan ngerusak
uh, opini publik hanya untuk kepentingan dapat sensasi. Jadi oke, saya menganggap bahwa kita memang mesti belajar banyak untuk bertindak secara intelektual, mampu untuk berdebat walaupun dengan kata-kata yang tajam, tapi tetap mesti ada kemampuan intelektual di situ kan. Jadi siramlah bangsa ini dengan pikiran supaya kita hidupkan kembali janji kemerdekaan bahwa kita ingin bangsa yang tumbuh dalam pikiran, cerdas, dan ikut memperbaiki pendidikan. Itu adalah hal yang fundamental. Nah, itu sekaligus kita mengingatkan bahwa hoax semacam ini dan tipu-tipu atau manipulasi media, berita yang palsu, postingan gambar yang sengaja dimanipulasi, itu membahayakan nanti dalam pemilu tuh. Karena kita tahu kemampuan masyarakat kita menyerap informasi itu kecil sekali. Dan pemilih Indonesia itu separohnya itu berpendidikan tidak lulus SMP itu. Jadi itu intinya kan. Jadi jangan masyarakat kecil itu dimanipulasi untuk apa yang disebut menggugah demagogi kan itu bahaya itu. Termasuk tokoh-tokoh pejabat yang sampai sekarang masih kita lihat bagaimana Pak Lauli. Kemarin saya pikir cuma Pak Mahfud atau Pak Muldoko yang seolah-olah memancing di air keruh. Ternyata Pak Lauli juga lakukan hal yang sama kan. Jadi ada orkestrasi untuk menjebak-jebak saya dan mendiskreditkan saya. Padahal saya sendirian mengucapkan pikiran itu, nggak ada agen di belakang saya tuh. Hanya otak saya aja yang saya percaya untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jadi sekali lagi teman-teman, mereka yang terlibat lagi dalam pro kontra itu, tentu banyak yang nggak percaya bahwa itu masa Laoli, sekelas Laoli nggak bisa konfirmasi, nggak bisa verifikasi sendiri, itu masih harus nyebar itu dalam berita kan, itu masalahnya. Jadi Pak Laoli tolong datang ke depan media massa, terangkan bahwa Anda potensial untuk membuat hoax sebetulnya, dan Anda harus koreksi kan. Anda pejabat itu mesti lebih hati-hati dari rakyat. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.